Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, pagi ini kita akan kembali belajar tajwid buku hijau, buku wajib kita. Di halaman ke-28 kita akan membahas tentang hukum mim mati. Ya, hukum mim mati. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hukum ro. Masih ingat Soleh ro? Ya, Ro itu kapan dibaca tebal? pas berbaris di atas. Ro-nya berbaris di atas, bisa patah, bisa domah. Bisa patah tain, bisa domah tain. Kapan ro-nya dibaca tipis? Pas ronya pas fathah tain. Patah Bukan, ro tipis tain, kasroh tain. kasroh tain. Atau ro-nya mati. Sebelum ro mati, barisnya di atas. Berarti ro-nya dibaca. Tebal. Atau ro-nya mati. Sebelum ro mati, barisnya di bawah. Tipis. Tipis. Ro-nya baris di atas. Qadirun. Tetapi sebelumnya ada ya mati. Apabila dihentikan maka ro-nya dibaca. Tebal. Ya, tebal. Ah, tebel. Masa tebel. Mas tebel nih. Ro-nya nih ya. Oh iya. Qadirun. 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 Ro-nya tipis apa tebal? Tebal. Kenapa tebal? Karena ronya berbaris di atas. Nah, tetapi kalau dihentikan, qadir. Tipis tebal? Tipis. Kenapa tipis? Karena apa namanya itu kemarin. Kenapa tipis? Karena sebelum ro mati ada apa nih? Ada ya mati. Ya ada ya mati ya. Bukan Ya. ini. Ini benar juga, tapi bukan. Bukan Oh, karena itu. Justru ini dibaca tipis karena sebelum ro dimatikan ada ya mati ya gitu. Qadir. Baik. Mudah-mudahan paham ya. ya. Diulang-ulang sayang. Berikutnya adalah kita membahas tentang hukum mim mati. Yang lalu ada apa yang mati? Nun mati. Nun mati atau Tanwin. tanwin ya. Nun mati atau tanwin. Tanwin itu bisa an, bisa in. Nun mati atau tanwin bertemu huruf hijaiyah yang jumlahnya 28 terbagi berapa cara baca? 2. Ah, kok 2? 4. 4. 1 dibaca Idhar. membaca tentang N-nya. N-nya dibaca jelas, idhar, N-nya tetap N. Ya. Kedua, N-nya jadi Idgham. idgham, berarti melebur pada huruf sesudahnya. Melebur, tergantung huruf sesudahnya. Huruf idgham ada berapa? Ada 2. Huruf idgham ada berapa? 2. Wah, 2 sih huruf idgham. Oh, bukan. Hurufnya Hurufnya ada 6. terkumpul dalam Yarmaluna. yarmaluna. Idgham dibagi 2. 1 idgham Bigunnah. bigunnah. Bi dengan gunah dengung dengan dengung. Hurufnya ada berapa bigunnah? Ada 4. Ada 4. Apa aja? Yanmu. Yanmu, ya nun mim wau. Kedua idgham Bila gunnah. bila guna bi dengan la, tidak dengan, tidak pakai dengung. Hurufnya apa? Lam ro. Lam dan ro. Ketiga
adalah nun matinya berubah menjadi M. Kalau ketemu Ba. ba, itulah disebut Iklab. iklab. Nun matinya atau tanwinnya, bunyi N-nya berubah menjadi M. Ditandai dengan adanya tanda Mim kecil. mim kecil. Pinter kamu ya sekarang. Nun mati ketemu. Nun mati ketemu huruf idhar. Dibaca jelas. Huruf idhar ada berapa? Ada 6. Apa? Ahaho agoha. Ahaho, ahaho, a, go, ha, ahaho, agoha. Huruf idgham 6, yarmaluna. Huruf idgham ditandai dengan apa? Mim kecil. Bukan. Idgham. Ikom. Kalau ikom ada tasydidnya itu. Ada tasdidnya. Kalau idgham ada tasdidnya. Kalau iklab ada apanya? Kalau iklab ada mim kecilnya. Ada tanda mim kecilnya. Kalau ikhfa ada apanya? Nggak ada apa-apanya. Kalau idhar ada apanya? Ada apa? Berarti kalau idhar sama ikhfa nggak ada apa-apanya, minimal yang harus dihafal yang mana? Yang idhar. Yang idhar yang sedikit. Kalau in huwa nun mati ketemu ha. Ha itu huruf ikhfa apa huruf idhar? Idhar. Berarti dibaca Apa adanya. apa adanya benar atau dibaca Jelas. jelas, pinter. Kalau minkum. Minkum itu berarti nun mati ketemu kap. Apa itu kap? Ahahu agoha bukan. Bukan. Nah, kalau bukan pastinya Ikfa. ikhfa gitu ya. Jadi kalau huruf iklab ada cirinya, di iklab itu ada mim kecil. Kalau idgham itu ada tasdid cirinya. Kalau ikhfa sama idhar nggak ada. Kalau nggak ada gimana? Ya hafalin yang sedikit minimal. Kalau bagus hafal. Huruf ikhfa ada berapa sayang? Ada 15. Apa? Raha. Tasa. Dal. Zal. Dalzal. Daijim. Zaijim. Sin. Shin. Sin. Shin. Dot. Dot. Sodod. Tokzo. Tokzo. Pakoka. Fakoka. Alhamdulillah. Inilah ya. Kalau otak orang Jepang beda, pinternya ya hebat. Orang Indonesia juga sama. Ini juga orang Indonesia. Ya, orang Jawa. Lahirnya di Jawa apa di Jepang? Hah? Leh? Apa? Lahirnya. Kamu lahirnya di Jepang apa di Indonesia? Di Jawa? Jawa. Oh, di Jawa. Gedenya di Jepang ya. Alhamdulillah. Ah, sekarang sebelum membahas hukum mim mati, masih ingat gak tentang idgham yang menjadi huruf mati yang ketemu menjadi idgham? Macam-macam idgham ditinjau dari segi huruf mati bertemu huruf-huruf yang idgham ada berapa? Ada 3. Ada 3. 1 idgham Utama si lain. mutamasilan. Mutamasilan. Idgham mutamasilan itu idgham yang sama semisal. Terjadi apabila huruf mati bertemu dengan huruf Sama. yang sama. Sama apanya? Sama hurufnya. Sama hurufnya. Sama apanya? Sama hurufnya. Sama tempat keluarnya. Sama bunyinya. Sama sifatnya. Sama segalanya. Karena memang hurufnya sama. 1 idgham mutamasilin. Kedua idgham mutajanisen. Huruf mati yang bertemu dengan huruf yang berbeda. Tapi sama apanya?
Tempat keluarnya. Tempat keluarnya. Kayak Soleh kalau nanti punya adik. Keluarnya sama nggak dengan adik? Iya. Nah, sama ya. Telur sama temennya ya. Telur. Gitu. Yang ketiga idgham Mutaqariban. mutaqariban. Huruf mati yang bertemu dengan huruf hidup yang berbeda. Huruf mati bertemu dengan huruf yang berbeda tetapi yang sama Bunyinya. bunyinya. Alhamdulillah kamu pinter ya. Bangga Pak hari ini jadinya ya. Yang ketiga adalah yang berikutnya adalah hukum mimat ini ya. Nih, pasal ke-8 halaman 28 ya. Nih. Hukum mimati apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang 28 itu terbagi menjadi 3 bagian. 1 idgham mutamasilen, ya. Masih ingat idgham mutamasilen yang tadi Pak Ari sebutkan? Ya. Ya, idgham mutamasilen itu apa tadi? Huruf mati bertemu dengan huruf hidup yang sama. Nah, ini spesial samanya cuma mim doang. Tuh, mim mati bertemu dengan mim. Itu idgham mutamasilen atau disebut juga idgham mimi. Idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Karena ketemunya huruf mati, mim ketemu mim, mim ketemu mim, mim bertemu mim. Ya. Ya. Jadi mim mati ketemu mim disebut idgham Mutamasilan. atau idgham ini yang ditulis idgham Idgham apa tadi? mimi. Mimi. Idgham mimi. Kenapa disebut idgham mim? Ya karena mim mati bertemu dengan mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim hidup. Nah, karena mim mati ketemu mim, maka disebut idgham mimi. Atau idgham mutamasilen. Nah, kalau mim matinya ketemu ba, itu ikhfa syafawi. Nih, nah, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan ba. Ya, mim mati ketemu dengan ba. Nah, kalau mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, sementara huruf itu semuanya 28. Sisanya berapa? Ini 28 dikurangi 2, 26. 26. Jadi maksudnya mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba itu idhar. Sisanya selain mana? Yaitu yang 26 ini. Ah, nggak ngerti Pak Ari, sebentar. Nih Soleh. Hukum mim mati. Ya. Mim mati ketemu mim jadi Soleh. Mutamasilan. Idgham mutamasilain atau idgham mimi. Mim mati ketemu dengan ba jadi ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Diikhfakan. Ikhfa syafawi. Nah, pertanyaannya, kalau mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, sisanya apa ini? Yang banyak ini sisanya apa? Ya. Sisanya apa hukumnya? Sisanya apa tadi? Idgham. Nah, idgham kan ini idgham mimi kalau mim matinya ketemu ba.
Izhar. Mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Mim mati ketemu mim, idgham mimi. Sisanya yang ketiga adalah idhar. Idhar, apa itu idhar? Dibaca apa? Dibaca apa adanya? Dibaca apa adanya, dibaca jelas. Jelas bunyi apanya? Jelas bunyi bacaannya. Bunyi bacaan apanya? Kita lagi bahas apa ini? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Ini kita lagi menjelaskan huruf apa ini yang matinya? Huruf ro. Kok ro sih? Bukan mim mati. Astagfirullahaladzim. Hukum mim mati sayang. Nggak konsen nih. Ya, kita lagi membahas tentang hukum mim mati. Bunyinya M. Bunyi M ini mau diapain? Tergantung. Setelah mim matinya kalau ketemu mim jadi idgham mimi. M-nya tetap M. Idgham, diidghamkan. Orang meleburnya sama, cuman jadi ditahan soalnya. Kalau mim matinya ketemu mbak jadi ikhfa syafawi. ikhfa syafawi. Kalau mim matinya ketemu selain mim dan ba harus dibaca Idhar. Kalau mim matinya ketemu selain mim dan ba dibaca Idhar. idhar atau dibaca Jelas. jelas atau dibaca Apa adanya. apa adanya. Oh, belum ngerti. Sekali lagi ya. Ini pahami ini dulu ya karena kamu masih belum ngerti kan belum ke contoh. Ini aja ya. Mim mati ketemu mim jadi idgham. Idgham mutamasilan. Idgham mutamasilin atau idgham. Mimi. Kalau mim mati ketemu ba jadi ikhfa. Syafawi. Kalau mim mati ketemu selain mim dan ba jadi Idhar. idhar. Dibaca apa? Adanya. Dibaca apa adanya, dibaca jelas. Itulah idhar. Pinter. Sebelum kita membahas contoh, sekali lagi, mim mati ketemu mim jadi Idgham mutamasilan. idgham mutamasilen atau idgham mimi. Kemudian kalau mim matinya ketemu ba jadi Ikhfa syafawi. kalau mim matinya ketemu selain mim dan ba jadi Idhar. apa aja huruf yang idhar itu? Berapa jumlahnya? 26. 26. Pokoknya selain mim dan ba. Selain mim dan ba. Jadi membahas hukum mim mati bertemu dengan sesuatu huruf hijaiyah itu ada 3 hukumnya soleh ya. Ada 3 macam hukumnya. Pertama, yaitu bila mim mati bertemu dengan mim itu disebut idgham mimi atau idgham mutamasilen. Kamu udah pinter walaupun belum dikasih contoh ya. Nih dikasih contoh biar paham bener ya. Nih. Yukhrijunahum minaz zulumat. Coba baca. Yukhrijunahum minaz zulumat. Yukhrijunahum minaz zulumat. Ada nun mati nggak di sini sayang? Nun mati. Gak ada. Nggak ada. Ada mim mati nggak? Ada. Coba lingkari mim matinya mana? Lingkari sama soleh. Lingkari sama soleh. Nah, itu mim mati ya. Kalau begitu, mim matinya bertemu dengan apa soleh? Mim. Mim. Karena mim mati ketemu mim, maka hukumnya jadi Idgham mutamasilan. idgham mutamasilen atau idgham mimi. Ini karena mim matinya ketemu mim. Oke? Ya. Paham? Paham. Yukhrijunahum minaz zulumat.
Soleh, masih ingat gak ya kalau Pak Hari kasih begini nih? Nah, kamu ngomong. Ngomong. Kalau titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Masih ingat gak? Ya. Ayo ngomong. Ya, huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya tidak dibaca. Setiap huruf mati bertemu dengan huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Huruf mati ini jangan dibaca nih. Berarti yukhrijunahum masuk ke sini. Sedangkan mim itu bertasid kan gunnah. Yukhrijunahum minaz zulumat. Itu soleh ya. Nah, Ya. di Quran itu pasti ada tasdidnya soleh, ada tanda begini. Ada tanda W ini pasti. Gampang juga. Kalaupun orang lupa, kasih rumus itu tadi. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya ora dibaca, jangan dibaca. Jadi bacanya yukhrijunahum, langsung ke mim ini. Yukhrijunahum minaz zulumat. Kenapa mimnya bertasid? Karena mimnya memang jadi guna, ya. Tapi di sini hukumnya idgham mimi atau idgham mutamasilen. Kemudian nih ke sini ya. Min amrikum mirfaqa. Baca. Min amrikum mirfaqa. Ada apa ya judul? Ada apa ya? Coba kamu lingkari. Itu mim mati ketemu mim. Berarti hukumnya idgham? Idgham mutamasilan. Idgham mutamasilen atau idgham? Mimi. Mimi. Kenapa disebut idgham mimi atau mutamasilen? Karena mim mati bertemu huruf idgham mutamasilan. Iya, mim mati ketemu apa nih sayang? Mim. Kenapa takut? Tetapi ada pembantunya. Itu cara pinter ya. Cara pinter itu, ini hukumnya apa? Idgham mimi. Kenapa? Karena mim mati ketemu mim. Atau disebut juga idgham mutamasilen. Nah, itu cara pinter. Ini cara lupa nih. Nenek, kakek, atau belum nenek, belum kakek, tapi suka lupa-lupa terus. Kasih tahu sama Soleh, kalau ada begininya, kamu bilang apa sama kakek nih? Kakek nggak bisa belajar nih. Atau bukan nenek, bukan kakek, tapi kayak kakek-kakek, kayak nenek-nenek sudah lupa-lupa. Gimana? Kamu kasih tahu aku. Aku lupa tuh. Gimana tuh kalau begitu bacanya? Kamu bilang? Tiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya tidak dibaca. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Min amrikum mirfaqo. Pintar kamu ya. Tapi ada lainnya sih soal sebenarnya. Ini ingat ke soal? Ini soal ingat apanya? Tapi kita kan fokusnya ke mim mati. Tapi nggak apa-apa ini tambahan. Masih ingat nggak nih? Min. Min. Hukumnya apa min? Min. Lupa Nun dia. mati bertemu alif. Idhar. Iya. Karena nun mati ketemu alif, ada tandanya nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Kan kalau idgham ada tandanya gini. Kalau iqlab ada. Ini idhar tuh nggak ada tanda. Nah, ngebedainnya sama ikhfa gimana? Ikhfa kan nggak ada tanda. Iya. Gimana? Dihafalin yang sedikit, yang idhar. Idhar ada berapa? Ada 6. Ada 6. Idhar hukum nun mati atau tanwin. Apa hurufnya? Aho, agoha. Ahaho, agoha. Ahaho, agoha ya. Kata ibu. Soleh tuh pinter. Walaupun Soleh pinter, kalau nggak diajarin mah tetep aja. Ya soal yang, iya nggak? Tetep aja. Bukan soal pinter, soal tidaknya. Soal belajar. Nah, memang ada. Habis belajar tetap nggak pinter-pinter. Ada, soalnya banyak. Nggak apa-apa. Ya, ahaho, ini ahaho, agoha. Tuh. Nah, min amrikum kan mati ketemu alif nih atau hamzah nih alif ya. No. Berarti idhar. Ada lagi nih soalnya nih. Min am. Ini mim mati ketemu ro. Ro itu apa ya?
Ingat nggak? Idgham. Karena mim mati ketemu mim kan idgham mimi. Mim mati ketemu ba, ikhfa syafawi. Nah, mim mati ketemu selain min dan ba idhar. Ini jadi min amrikum, minnya ini idhar hukum nun mati, ya. Amnya idhar hukum mim mati. Tuh, paham ya? Paham Ya, ya? Min ya. idhar hukum nun mati ketemu alif. Am juga idhar, tapi idharnya idhar hukum mim mati. Amrikum, kumnya ketemu mim, jadi Idgham mutamasilan. idgham mutamasilen atau idgham Mimi. mimi pinter. Kamu mau ngajarin orang-orang nggak di sana? Ya, insya Harus Allah. ya, insya Allah Ya. ya. Harus ngajarin sama orang-orang. Karena mohon maaf, banyak orang Islam itu yang pandai membaca Quran, tapi terkadang tidak bisa tajwid. Kenapa? Biasanya dia belajar sama ustadznya atau belajar sama orang belajar baca. Tapi diajarin tajwidnya sama ustadznya, tapi nggak mudeng-mudeng, nggak paham-paham. Kenapa ya? Ustadznya bodoh? Enggak, ustadznya mah pinter. Orangnya bodoh? Enggak juga, dia profesor, dia pinter. Kenapa? Nggak tahu kenapa. Ya mungkin teorinya. Kalau begitu Pak Ari pinter. Enggak juga, biasa-biasa saja. Ya, ya enggak? Ya. Apa yang dia apa? Soalnya jangan terlalu tegang ya. Wa ma lahum min nasirin. Baca Sol. Wa ma lahum min nasirin. Wa ma lahum min nasirin. Coba soalnya cari ada apa ya? Jangan cari Pokemon ya. Kan orang-orang dulu ya demam Pokemon, dicari Pokemon. Ini soalnya disuruh cari apa sih sama Pak Ari? Coba cari. Cari apa? Mimati. Coba cari sama soalnya. Ada nggak mimatinya lingkari? Lingkari, ayo. Mana? Oh iya pinter. Itu mimatinya ketemu apa ya Soleh? Sin. Hah? Kok sin sih? Bukan. Apa tuh? Apa itu? Wa ma lahum mi. Ya, mim. Memang tulisannya jelek itu. Ini bukunya buku lama nggak ada lagi. Jadi apa Oh, adanya ini ya. Bukunya ya. ini kan bukunya kecil digedein jadi pecah ini. Ya. Pixelnya jelek. Tapi nggak apa-apa daripada nggak ada kan. Nggak ada Ya. rotan. Nggak ada rotan akan akar pun jadi. Kamu nggak ngerti ya. Nggak ada rotan akar pun jadi. Nggak ada pulus. Kamu lapar nih Leh. Leh. Nggak ada Ya. uang. Yang penting apa? Leh. Beribadah. Kok yang penting beribadah? Kamu lapar. Kamu Ya. lapar belum makan. Nggak Ya. punya uang yang penting. Kerja. Yang penting kerja. Yang penting kenyang sayang. Yang penting perutnya kenyang. Yang penting kenyang. Kamu nggak punya uang nih. Yang penting Ya. kenyang. Ya Allah. Nggak apa-apa kalau hari ini aku nggak punya uang. Tapi aku beri kenyang perutku. Tiba-tiba soalnya lagi diem di masjid. Ada orang yang baik. Nah, kamu kelihatannya lapar ya. Belum makan nih. Ibu kasih. Tuh, iya nggak? Jadi Ya. makan kan, yang penting makan, yang penting kenyang. Nggak makan, nggak kenyang, yang penting Allah beri kekuatan, beri kesehatan. Orang itu Ya. kan kalau nggak minum berapa bulan ya kuatnya ya? Kamu belajar nggak dulu dari IPA? Orang itu kalau nggak makan bisa berapa bulan gitu ya? Gitu deh. Ya, ya. Ini wa malahum idghamimi. Kenapa? Karena mimati ketemu mim. Nah, kalau di Quran kan ada giniannya nih Soleh. Nah, Ya. itu kan tadi cara pinter. Sekarang kok paling ngomongnya kayak sama anak TK. Ya ini kan kita memperlakukan anak-anak, bukan ibu-ibu. Jadi kalau ngomongnya kenceng-kenceng itu mah lain lagi. Soleh, kalau wamalahum itu ada tanda tasdid, kamu ngomongnya apa? Kalau yang kamu ajarin tuh lemot, susah masuknya. Pinter tapi kok nggak ngerti-ngerti. Kamu bilang apa tuh kalau begitu? Tiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya tidak dibaca. Setiap huruf mati
bertemu dengan huruf bertasdid, huruf matinya ora dibaca, jangan dibaca. Kalau begitu bacanya gimana? Ya dari sini. Ini kan nggak dibaca, seakan-akan tidak ada. Wa Ya, malahum. Kok ditahan? Ya karena mimnya bertasdid. Ingat, mim bertasdid itu gunnah. Masih ingat nggak sayang gunnah ada berapa hurufnya? ada dua. Apa aja? Nun bertasid dan mim bertasid. Wih, pinter. Halaman berapa? Nggak tahu Pak Ustadz. Udah kamu nggak punya bukunya. Soalnya bener ya, kalau soalnya ke Indonesia, Pak Ari kasih bukunya ya. Hmm. Kalau ngirim ke Jepang mah mahal ongkos kirimnya ya. Ntar aja sayangnya. Oh, dikirim pakai itu udah belum email sama KNI? Belum ya? Nggak tahu, paling belum. Oh. Soalnya punya emailnya nggak? Mamanya punya. Mamanya punya. Nanti kasih email sama Pak Ari ya. Nanti Pak Ya, Ari kirim lewat emailnya ya. Nanti Pak Ari kirim. Karena kalau kan kamu harus pinter, harus pinter. Nun dan mim bertasdid itu hukumnya guna. Halaman berapa? Halaman 13. Cara bacanya ada 3. Satu dibaca double karena huruf bertasdid. Kedua ditahan, ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Atau 1 alif itu nilainya sama seperti 2 harokat, 2 ketukan. 2 harokat sampai 3 harokat. Kemudian ketiga ada dengung ke hidung, itulah guna. Guna halaman berapa sayang? halaman 13. 13, ingat-ingat. Hukum bro kemarin huruf halaman berapa? Ro. Oh, dua, dua sampai Eh, 24. mulai 22 sampai 24. 22, 24 hukum bro. Kemudian 2, 22, 24, 25, 26 hukum apa? 26. Ini. Ini hukum mim mati ya sayang ya. Hukum Ya. mim mati. Nah, ternyata Soleh di sini bukan hanya mim mati aja. Ada juga hukum nun mati. Ini Ya. di luar konsep nun mati ya nih. Nah, kalau nun mati ketemu nun hukumnya apa ya? Hukumnya idgham. Idgham apa ya? Idgham bigunah. Idgham biguna. Sebetulnya di sini ada giniannya Soleh sama nih. Nih ada gininya. Ya, sama. Kamu bilang apa kalau ada begini yang rumus dari Pari kan 2. Apa coba kamu? Setiap titik-titik ketemu titik-titik, maka titik-titiknya jangan di titik-titik. Jawab. Ya, huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya tidak dibaca. Setiap huruf mati ketemu huruf bertasid, maka huruf matinya jangan dibaca. Huruf matinya apa sayang? Huruf matinya nun. Enggak. Kan setiap huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya jangan dibaca. Berarti huruf matinya apa? Semua. Apa aja semuanya ya. Di sini spesialnya memang nun mati. Pinter Ya. kamu ya. Masya Allah. Mau Pari punya anak pinter kayak gini nih. Alhamdulillah. Sebentar lagi mau berangkat haji lagi. Wah kalah Pari nih. Pari mah baru haji kecil, baru umroh ya. Kamu insya Allah mudah-mudahan lancar ya. Nah, ya. Mudah-mudahan bisa tahun ini ya. Mudah-mudahan. Kemudian lahum masalah. Coba kamu baca. Lahum masalah. Ada huruf mati nggak ya? Huruf matinya apa ya? Mim. Mim. Karena mim mati ketemu mim, maka hukumnya idgham Idgham mutamatsilan. atau idgham Mimi. mimi. Atau kalau orangnya sering lupa, belum tua-tua amat sih soal, tapi lupa terus. Soalnya kasih tahu sama dia ngomongnya apa. Ya, huruf mati bertemu huruf bertasid, huruf matinya tidak dibaca. Masya Allah. Siapa bilang saya ngajarin Soleh doang? Bukan Soleh. Bukan hanya kamu, tapi ribuan orang. Mungkin jutaan orang belajar. Karena Soleh, karena Mama Soleh. Orang-orang menjadi pinter. Allahu Akbar. Itu pahalamu sayang. Ya. Amin. Jadi kamu berinfak 100.000 tuh nggak ada apa-apanya. Bila dibandingkan pahala yang kau dapat. Setiap orang pasti pinter dengan kamu, belajar kamu. Pak Ari, bukan karena saya. Karena kalau nggak ada Soleh, saya nggak bisa semangat seperti ini. Gitu ya. Saya tidak akan belajarnya seperti pelan-pelan begini. Karena kalau saya ngajarin kakek-kakek, nenek-nenek, lain lagi caranya.
Memang pelan. Nek, ini huruf mati kan ketemu huruf bertasdid, Nek. Maka huruf matinya jangan dibaca, Nek. Gitu. Lain lagi. Kalau ketemu Saleh, walaupun pelan kan beda speednya Ya. ya. Kecepatannya beda. Yang ini Soleh baca. Rabbihim miqul. Soleh baca. Rabbihim minkul. Ada apa ya? Ada mim mati sama non mati. Kamu lingkari satu-satu. Kamu pinter sekarang. Satu lingkari satu-satu dulu. Kamu sebutkan hukumnya. Satu-satu dulu, bandel ya. Dibilang satu-satu dulu lingkarinya. Kamu kan pinter, orang lain kan belum tentu. Orang lain lagi belajar, Saleh, ya. Ya. Jadi kalau ngajarin orang, jangan berpikir bahwa diri kita pinter, diri kita bisa, orang lain sudah bisa. Jadi harus berpikir, kalaupun kita sudah bisa, orang lain kan lagi belajar. Nah, orang lain belum bisa. Maka gimana belajar ngajarin orang yang nggak bisa. Jangan begini, lihat orang, waduh berdasi nih, hebat nih. Wah pinter aja, belum tentu, tetap aja kita ajarin. Pasti kamu mau ke Jepang ya? Kamu mau naik pesawat ya? Ternyata pas ditanya, Bapak kenapa itu pakai jas, pakai rapi? Kamu di bandara mau ke Jepang? Oh bukan, aku mau ke Aceh gitu ya. Oke. Rabbihim hukumnya apa sayang? Hukumnya idgham mutamasilan. Idgham mutamasilen, idgham mimi. Kenapa idgham mimi? Karena mim mati bertemu mim. Mim mati ketemu mim hidup ya. Mim. Ya, mim Itu hidup. betul. Itu cara pinter. Sekarang cara bener. Kalau ada begini, kasih tahu orang yang sering lupa. Yang orang yang ingin ngaji, ingin pinter, ingin masuk surga. Ya iyalah. Kalau nggak bisa baca Quran, mana bisa masuk surga. Karena semua bacaan sholat itu pakai Quran. Walaupun nggak ngerti tajwidnya. Nggak ngerti tajwid tapi pengen bener. Gimana tuh Soleh kalau ada tanda merah begitu? Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya tidak dibaca. Setiap huruf mati bertemu dengan huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Itu pintar. Jadi gimana kalau ini nggak dibaca? Ya ini dari sini loncat ke sini. Rabbihim. Kenapa mimnya bertasydid? Karena mimnya jadi guna. Tapi di situ bukan hukum guna, hukumnya hukum idgham mimi. Nah, kalau ada tasydid ini dibacanya gimana ya Soleh ya? Nih. Ada tasydidnya. Gimana bacanya yo? Ayo. Melebur. Melebur kemana meleburnya? Kan bukan idgham itu mah. Kok bisa melebur? Nih, kalau ketemu ini huruf ini diapain nih? Dimatiin. Dimatiin, emang udah mati. Soleh, kalau ketemu sukun, disamber. Lahum. Tuh, lahum. Lahum. Ngerti nggak? Lahum. Ya. Maksudnya dari sini nih. Ini huruf mati juga tuh. Ikhfa, nyamber. Mir, nyamber. Wa ma lahum, nyamber. Min, nyamber. Itu ya. Kalau ketemu sukun di apa tadi? Ya, Disamber. Disamber itu apa sih bahasanya? Kayak ini api. Ini ada minyak. Nyamber, set gitu loh. Nah, ya. Oh, baru ngerti. Ini api. Ada api. Terus ini ada minyak, ada bensin. Bensinnya yang nyambernya apinya apa bensinnya ya? Bensinnya. Masa sih? Ya apinya lah. ini bensin. Ini api. Yang nyamber masa bensinnya, apinya lah ke sini. Ya enggak? Ya enggak? Cara pikirnya. Masa bensinnya yang nyamperin, apinya yang nyamperin ke sini, shit gitu, ya. Soleh. Kalau ada sukun, diapain tadi? Disamber. Kalau ada tasdid, diapain? Di apa namanya? Orang belum dikasih tahu, so tahu aja, soto ya. Diapain sayang? Diapain? Lebur. Disamber dan
Ido. Disamber dan dido. Do. Nih ya. Al. Nyamber ya. Al. Ya. Al ya. Kalau ketemu sukun nyamber ya. Ya. Kalau ketemu tasdid, diapain? Disamber dan didobel. Tuh. Hurufnya jadi 2. Al, la. Tuh. 1 mati, 1 hidup. Tuh. Nulisnya susah. Ya, nih. Ya. Kalau ketemu sukun disamber doang. Kalau ketemu tasdid, disamber dan didobel. Allah. Ngerti nggak? Ya. Coba bilang, ulang lagi. Kalau ketemu sukun diapain? Ketemu sukun disamber. Disamber seperti dihentak ya. Al gitu. Tapi nanti tergantung idgham apa enggaknya ya. Kalau idgham ikhfa nanti nyambernya jadi beda ya. Ini secara umum aja dulu. Kalau ketemu sukun disamber, kalau ketemu tasdid diapain ya? Disamber dan didobel. Disamber dan didobel. Pinter kamu ya. Masya Allah. Mamahnya bangga. Soleh. Ya. Minta satu lagi adik sama Allah. Jangan sama mama. Emang mama yang bikin? Bukan. Kamu sholat. Ya Allah, hidupku cuman sendiri. Cuman satu. Kasih lagi dong mama satu lagi aja gitu ya. Doa ya. Mamanya mau kan? Kamu mau punya adik lagi kan? Iya. Iya, doa ya. Nanti kan kamu mau pergi haji tuh. Di haji itu nanti ada tempat-tempat yang dikabul kalau kamu minta ya. Diterima Allah. Minta di sana apa yang kamu minta ya. Apa yang kamu inginkan. Rabbihim min juga ini ada lagi nih Soleh nih. Ya. Apa hukumnya nih? Min. Min. Apakah nun mati ketemu kap itu ahaho agoha? Bukan. Bukan. Berarti ikhfa. Ikhfa, pinter sekarang ya. Jadi ini ada 2 hukum berarti ya. 1 hukum mim mati ketemu mim idgham mimi. Kedua hukum nun mati ketemu kaf itu ikhfa. Nah kemudian ini diketik ya soalnya ya. Ikhfa syafawi. Kalau yang pertama mim mati ketemu mim idgham mimi, yang kedua mim mati ketemu ba itu ikhfa syafawi. Nih, ikhfa syafawi. Ikhfa. Coba baca ikhfa syafawi. Shinnya gede. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kapan terjadinya Soleh? Pas mim mati bertemu huruf ba. Nah, pas bertemu ya. Mim mati ketemu ba. Ya, begitu deh ya. Jawabannya pintar. Nih contohnya ya. Kalau nggak kecontoh mah nggak paham orang. Orang umumnya ngerti. Tapi kalau ditanya, ibu itu apa hukumnya? Pak Syafawi. Kenapa? Nggak tahu. Pokoknya mah begitu aja. Gitu. Karena nggak dijelasin sama ustadznya. Mungkin lupa. Nih. Pak Ari jelasin ya. Nih. Naba'ahum bil haq. Baca. Naba'ahum bil haq. Haqi ya. Ini naba'ahum ya. Naba'ahum ya. Kamu harus bisa bacanya. Nanti kan ini kamu belajarnya pakai buku ini jelasin sama orang-orang ya. Naba'ahum bil haq. Coba kamu lingkari ada apa sayang? Yang kita bahas ini. Ada mati bertemu ba. Mana? Ya, mimati bertemu dengan ba. Naba'ahum, humnya jadi ada bindeng. Naba'ahum gitu, ikhfa ya. Bunyi M tapi bindeng. Naba'ahum ditahan. Naba'ahum bilhaq. Naba'ahum bilhaq. Coba kamu bindengin. Naba'ahum bil haq. Hukumnya apa? Hukumnya ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mim mati bertemu ba. Ba. Ya. Bukankah iklab? Kan ketemu ba. Jawabannya apa? Kalau iklab itu apa yang ketemu ba? Non mati.
Nun mati, mirip memang. Nun mati ketemu ba iklab. Ada cirinya mim kecil. Bunyinya sama seperti bunyi ini. Naba'ahum bilhaq nih ya. Kalau nggak percaya Saleh nih ya. Pak Ari tulisin. Min ba'di. Ya. Soal? Masih Ya, bisa? Masih bisa? ya. Nah, dikit lagi ya. Tuh, min. Min ba'di. Nun mati ketemu ba hukumnya apa? Mim mati bertemu ba ikhfa syafawi. Astagfirullahaladzim. Ini yang bawah. Yang bawah Ih, iklab. iklab kamu nggak konsentrasi. Ditandai ada tanda apa? Ada tanda itu tasik. Bukan Ada mim tasdid. kecil, mim Ada mim kecil. kecil. Nih, min ba'di dibacanya min ba'di. Sama nggak dengan ini? Naba'ahum bilhaq. Sama nggak bunyinya? Ya, Mirip kan? Jadi iklab dengan ikhfa syafawi mirip. Cuman beda hukum. Kalau ikhfa syafawi, apa ketemu apa? kalau ikhfa syafawi mim mati bertemu ba. Ba. Kalau iklab, apa ketemu apa? Nun mati bertemu ba. Nah ini Soleh, yang orang kadang-kadang pusing tuh di sini. Karena banyak. Ya iyalah Pak, Ibu. Kalau belajarnya banyak sekali berat, ya pusing. Ya sedikit-sedikit. Tanya Soleh, belajar kita kan sedikit-dikit ya Leh ya? Ya. Iya, Soleh aja masih bingung kadang-kadang. Ya enggak apa-apa. Kemudian ini Soleh ya. Fa'asbahtum min ni'matih. Baca. Faas bah tu Tum. Fa'asbahtum. bahtum binyak mati. Ya, fa'asbahtum bi ni'mati. Ada apa coba kamu lingkari? Ada apa dengan tulisan ini Soleh? Dalam mimpimu datang nih. Soleh ada apa di situ? Ada apa itu Soleh? Mim mati bertemu Mimati ketemu ba itu apa hukumnya Soleh? ikhfa syafawi. Ifa Syafawi. Kenapa Ifa Syafawi Soleh? Karena mim mati bertemu ba. Bacanya gimana Soleh? Bacanya Kamu ba. pilek ya? Kamu pilek ya? Hok 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 hok. Kamu dibacanya gimana Soleh? Coba kamu baca. Faas bahtum binyak mati. Ditahan gak ya Soleh? Enggak. Enggak. Dengerin. Fa'asbahtum bi ni'mati. Ditahan enggak? Ditahan. Ditahan. Dan Dan ciri khas ikhfa itu bindeng ya. ya, Fa'asbahtum bi ni'mati. Kamu ngomong diapain? ditekan. Ditekan, masa ditekan lah. Ada aja. Nih dengerin lagi. Fa'asbahtum bi ni'mati. Diapain? Ditahan. Ditahan, bukan ditekan. Mau ngomong ditahan, jadi ditekan. Ditekan mah idhar. Idhar bisa ditekan. In, huwa, itu idhar. Walaupun tidak boleh ditekan. Latihannya tidak apa-apa, idhar ditekan. Ya. Idhar ditekan latihannya ya. Tapi nggak boleh. Ya. In, huwa, min, ilmin. Itu latihannya boleh begitu. Tapi dibacanya min, ilmin. Cukup jelas. Jadi kalau idhar ditekan boleh latihannya. Tetapi kalau ikhfa syafawi ini hei, ya apa? Ditahan. Ditahan. Kamu ngomong ditahan aja, ditahan. Ini orang Jepang, Bu, Bapak ya. Tapi bangga ya, Alhamdulillah. Ternyata siapapun kalau dengan belajar pinter. Biasanya kalau ada anak-anak yang datang ke sini, ikut pesantren kilat seminggu, ini buku hafal, tamat, pinter sama saya insya Allah ya. Seminggu, catatan tinggal di sini. Enggak tinggal di sini, pokoknya mah jam 7 datang, jam 9, jam 5 sore pulang. Seminggu saya jamin pinter ya, insya Allah.
Kenapa soalnya nggak seminggu? Orang ini mah jauh dari Jepang, belajarnya dikit-dikit ya. Dan bahasanya juga kadang-kadang kan belum nyambung bahasa saya sama bahasa dia. Soalnya di planet mana sih, Sol? Di planet mana? Di Pluto apa di mana? Oh, di bumi ya, sama ya kita ya? Sama di bumi ya. Iya. Iya. Jadi Pak Asbahtum kalau ditanya Pak Asbahtum di ni'mati hukumnya satu ikhfa syafawi. Kenapa? Karena mimati ketemu ba. Cara bacanya gimana? Soalnya bisa jawab nggak cara bacanya gimana? Ditahan dan dipindang. Ditahan dan dibindeng atau diikhfakan ya ke hidung ya. Pak Asbahtum ya bindeng. Masih ingat Kak Nana sama Kak ini? Apa tuh? Apa tuh? Suaranya bindeng dulu. Sekarang udah nggak bindeng lagi. Ingat nggak? Oh, Oh enggak ya. Oh kamu belum tahu ya. Dulu pertama datang kan ada bindeng-bindeng dikit. Sekarang mah enggak ada, pintar. Nih, kalbuhum basyata. Baca. kalbuhum basito. Kalbuhum ada apa coba saya yang lingkari? Apa tuh? Kamu bilang? Mimati bertemu ba. Karena mimati bertemu dengan ba, maka hukumnya Ifa syafawi. ihfasa pawi. Cara bacanya gimana sayang? Ditahan dan dipindang. Ditahan dan dibindeng, diihfakan boleh ya. Jangan dibindeng dan ntar orang bindeng marah sama saya. Ya emang kayak gitu sih, kayak bindeng. Diihfakan ya. Kenapa diihfakan? Karena memang judulnya kan ihfa syafawi. Kalau begitu, ihfa syafawi itu ada berapa hurufnya? Ada satu. Satu doang. Sama seperti Iklab. iklam. Bedanya apa? Huruf matinya. Huruf matinya. Coba kamu jelasin. Huruf matinya. Enak aja kamu bilang. Bedanya huruf matinya. Kamu bilang, ayo. Apa? Kalau ihfa Mim, syafawi apa? mimati. Bukan Ketemu. mimati bertemu ba. Kalau iklam, Nun mati bertemu ba. nun mati ketemu ba. Kayak mirip ya. Kalau Ya. ihfa syafawi mim mati ketemu ba, mim sukun atau mim mati. Ada loh nanti orang yang nggak mau bilang mim mati. Sama aja padahal mau mau apa? Mau almarhum, mau yang mati, mau apa sama aja mati almarhum itu tuh juga. Ada mim mati atau mim sukun ketemu ba itu ihfa syafawi. Sedangkan iklam Iklab. Kalau iklab nun mati bertemu ba. nun mati ketemu ba itu bedanya. Samanya sama-sama diapain? Di apa namanya? Di apa Ditahan namanya? dan diikhfa. Hah? Di apa? Ditahan dan Di apa tadi? Di apa? ditahan Ditahan dan diikhfa. diihfakan. Atau yang kerennya tadi apa? Ditahan dan Bindeng. dibindengin gitu ya. Maaf ya yang bindeng. Karena memang bacanya kalbuhum tuh kayak bindeng begitu. Gitu. Nah, Soleh. Soleh. Ya. Nih. Kalau idgham mimi nih ya, yukhrijunahum minal zulumat. Ditahan nggak? Ditahan. Ditahan. Nih ya. Yukhrijunahum minal zulumat. Ifas apa? Ini idgham mimi ditahan. Nih, kalau ini naba'ahum bilhaq. Ditahan nggak? Ditahan. Berarti kalau ihfa syafawi dengan idgham mimi sama-sama Ditahan. ditahan. Bedanya kalau gitu apa dong? Kalau ihfa syafawi diapain tadi? Ditahan dan Di apa ikhfa. diihfakan, dibindengkan ya. Nabahum diihfakan karena memang judulnya ihfa. Kalau idgham diapain? Ditahan dan diapain? Yukhrijunahum diapain? Diapain? Diapain yo? Diapain yo? Nih. Diidghamkan. Diidghamkan atau yang ini nih, ingat nggak? Masih ingat nggak kamu? Nih, Menekor mim itu. yang bertasdid dan nun bertasdid bacanya diapain? Gunnah.
Nah, digunahin, didengungin. Yuhrijunahum minaz zulumat. Jadi kalau idgham mimi cenderung ke gunah, kalau ikhfa syafawi cenderung ke Wah, ikhfa. Mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip nih. Yuhrijunahum minaz zulumat. Itu kan gunah. ya, Mirip dengan ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi agak bindeng. Naba'ahum bilhaq fa asbahtum bi ni'mati. Jadi kesimpulannya idgham mimi dan ikhfa syafawi sama-sama ditahan ditahan. Bedanya kalau ikhfa syafawi di ikhfa, dibindeng. diikhfakan, disamarkan, samar ikhfa. Kalau idgham mimi atau idgham mutawasil diapain? Diidghamkan. Diidghamkan atau Gunah. digunakan. Karena ada mimnya kan gunah huruf i-nya. Nah, terakhir ini Soleh. Nih, terakhirnya apa? Kalau mim mati bertemu selain huruf mim dan ba dibaca Dibaca idhar. idhar, dibaca jelas ya nih. Kalau nggak kecontoh nggak pinter ya. Nih, nggak ngerti nanti. Nih Soleh ya. Nih, Sol. Kelihatan nggak tulisannya? Ya, Nih. ya. Walahum. Jadi idhar itu seperti disentak latihannya. Walahum azabun. Atau walahum azab. Kau baca. Walahum azab. Jadi latihannya seperti disentak. Tapi kalau udah pintar nggak boleh nyentak. Cukup walahum azab. Coba kamu lingkari ada apa di situ. Damimatis. Nah, mim mati ketemu apa? Ain. Karena mim mati bertemu dengan ain, maka hukumnya Idhar. idhar, ya, gitu ya. Bacanya seperti disentak walahum azab, ya latihannya. Tapi kalau udah bisa nanti udah pintar jangan disentak walahum azab. Kemudian ini madum tuh kamu baca. Madumtu. Hukumnya apa? Idhar. Kenapa idhar? Karena apa namanya? Apa Bukan namanya? nun mati. Apa Nun mati namanya? bertemu tak. Mana nun mati? Bukan mim mati. Oh, mie mati. Habis kamu bilangnya nggak jelas kayak mie mati. Mie mati. Madum tuh. Kemudian ini. Min amrina. Baca. Min amrina. Ada apa tuh hukumnya? Nun mati dan nun mati. Ada dua ternyata. Yang pertama nun mati ketemu alif atau hamzah hukumnya? Hukumnya idhar. Idhar. Amrina juga Dua. Idhar. idhar. Mie mati ketemu Mim mati bertemu ro. ro. Kalau Pak Ali bilang ini mie mati ketemu alif, benar nggak? Enggak. Iya, sepertinya benar. Iya kan? Mie mati ketemu. Cuman dia lupa kali. Dia dipikirnya huruf Latin. Huruf Latin kan dari kiri ke kanan. Iya nggak? Iya nggak? Ya. Huruf Latin kan dari kiri ke kanan tuh huruf Latin nih. Huruf Latin. Huruf ini. Dari kiri, nulisnya dari kiri ke kanan. Ternyata huruf Arab itu dari kanan ke kiri. Bener ini mim mati ketemu alif nih. Nun mati ketemu mim bener. Dia bacanya dari kiri tapi jadi salah. Karena huruf Arab itu majunya dari kanan ke kiri. Jadi di sini ada dua ya. Ada nun mati ketemu alif, idhar hukum nun mati. Ada amrina, mim mati ketemu ro, hukum mim mati. Kemudian yang ini. Kam labistum. Baca. Kam labistum. Ada apa sayang? Ada mim mati. Ketemu Lam. lam. Bacanya gimana?
kalabis. Kam. Kok kal. Kok itu mah idgham atuh. Ini kan kam. Karena Kamnya idhar itu dibaca apa? adanya. Dibaca apa adanya. Aku mah cuman begini. Aku mau kau menerima aku apa adanya. Gitu apa adanya. Kam labistum dibaca apa adanya. Kenapa? Karena mimati ketemu lam. Hurufnya hukumnya idhar. Idhar hukum mimati. Nih. Wahum kufar. Baca. Wahum kufar. Hukumnya. Hukumnya izhar. Kenapa? Karena apa tuh? Apa tuh? Mimati bertemu kaf. Kap. Kalau ditanya jangan nanya lagi. Nggak sopan ya. Orang saya yang nanya apa tuh? Soleh. Orang Pari yang nanya masa nanya lagi? Wahum. Enggak ya. Wahum kufar. Kemudian ini. Hum khair. Baca. Hum khair. Hukumnya. Humnya izhar. Kenapa? Karena mimati bertemu kho. Kho. Mimati ketemu kho. Bapak ibu harus malu. Soalnya itu umurnya baru 12 tahun. Ibu bapak sudah berapa? Berapa puluh tahun? Kalau 22 tahun udah 2 kali dari umurnya Soleh. Bukan begitu Pak Ari orang nggak belajar ya. Bang Ari belajar ya. Jadi dengan belajar umur berapapun insya Allah pinter ya. Karena obatnya kebodohan adalah belajar. Orang yang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak. Naudzubillah. Sholatnya rajin, puasanya rajin, tapi tidak tahu ilmunya, ditolak, dibuang. Sama seperti halnya kita kerja di sebuah perusahaan, kerjanya rajin siang dan malam, tapi kita tidak tahu mana yang boleh dikerjakan, mana yang nggak boleh. Karena dia cleaning service, dia pikir semuanya dibuang. Ada printer dibuang, ada tinta dibuang, dibersihin. Kenapa Pak dibersihin? Iya, biar bersih. Bosnya marah. Iya, kan? Karena dia tidak tahu aturannya. Mana yang harus dibuang, mana yang harus dipelihara, dijaga gitu ya. Jadi semuanya harus dengan ilmu. Hum ya'lamun. Baca. Hum ya'lamun. Hukumnya apa? Mimati bertemu ya. Mimati ketemu ya. Berarti hukumnya apa? Izhar. Idhar itu dibacanya harus gimana? Apa adanya. Tulisan dan bacaan dibaca apa adanya. Apa adanya Soleh. Ini alam ya'lam. Hukumnya apa? Dibaca dulu sama Soleh. Alam ya'lam. Alam ya'lam. Hukumnya apa? Izhar. Kenapa? Karena mimati bertemu ya. Lingkari sama Soleh dari situ. Oh, lingkarinya kok gitu. Itu makanya yang kesel ya. Bentar lagi Soleh. Bentar lagi. Kan nama dari ibunya Soleh. Harus Soleh dong. Masa nama Soleh, pekerjaan salah. Jangan ya. Iya. Alam ya lam. Hukumnya apa tadi? Izhar. Idhar. Kenapa? Karena mimati bertemu ya. Kalau idhar berarti harus dibaca gimana? Apa adanya. Apanya apa adanya? Hatinya, orangnya, apanya? Semuanya. Hah? Semuanya. Semuanya. Masa hatinya juga? Semuanya. Tulisannya dibaca apa adanya. Alam ya lam gitu. Kenapa Pak Ari ulang-ulang? Ya tidak semua orang ngerti. Kadang-kadang saya ngomong di sini belum paham. Saya ngomong di sini belum paham. Di sini mudeng. Ternyata yang namanya idhar, tulisan dan bacaan dibaca. Sama. Sedangkan idgham mimi, ikhfa safawi, tulisan dan bacaan dibaca. Dibaca. Ditahan. Dibaca tidak sama gitu aja. Kan ini sama. Oh iya. Idgham itu tulisan dan bacaan dibaca sama. Sedangkan ikhfa safawi dan idgham mimi dibaca tulisan dan bacaannya dibaca tidak sama. Karena nanti ada gitu. Ditulisannya bunyi mim, dibacanya mimnya enggak sama, melebur ya itu. Iya. Terakhir satu lagi. Silakan.
Ya, Udah jam berapa di Jepang? udah jam 11 lebih 15. Ah, zuhurnya jam berapa? Nggak tahu, paling jam 12-an. Oh, masih ada waktu ya. Idhar syafawi yang terakhir. Nah, kalau mim mati ketemu mim tadi idgham Idgham mutamasilan. idgham mutamasirin atau idgham mimi. Kalau mim mati ketemu ba jadi Ikhfa syafawi. ikhfa syafawi. Kalau mim mati ketemu selain mim dan ba jadi Idhar. nah, di dalam idhar itu ada waw dan fa nih sayang. Nah, kalau mim mati bertemu dengan fa atau wawu, itu idharnya tambahin kata syafawi. Syafawi itu apa? Syafatain. Jadi idharnya yang sangat ya. Kalau mim mati ketemu mim kan idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi, mim mati ketemu selain mim dan ba, selain mim dan ba itu kan idhar nih ya. Kalau ini yang kita bahas adalah hukum mim mati. Mim mati ketemu dengan ba jadi soleh. Ya, ikhfa syafawi. Mim mati ketemu dengan mim jadi. Mim jadi. Lupa dia. Idgham mutamasilan. Idgham mutamasilen atau idgham. Idgham mimi. Nah, kalau mim mati ketemu yang nggak dilingkari ini kan mim mati ketemu mim idgham mimi, mim mati ketemu ba ikhfa syafawi. Nah, semua sisanya ini adalah idhar. Mim mati ketemu selain mim dan ba idhar. Nah, di dalam idhar ini kan ada huruf wawu dan fa nih. Ya. Oke? Ya. Nah, kalau mim matinya ketemu wawu dan fa, idhar juga soleh. Tapi kata tambahin pakai syafawi. Idhar syafawi. Idhar yang sangat-sangat harus dijaga. Karena apa? Bunyi mim mati dengan fa dengan wawu itu mirip. Jadi kalau nggak diidharkan, khawatirnya nanti jadi idgham. Jadi kalau pertanyaannya sekarang, sekali lagi. Mim mati ketemu mim jadi. Menjadi mim mati bertemu apa Pak? Kamu nggak konsentrasi. Mim mati ketemu mim jadi. Idhar. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Idgham mutamasilan. Udah ini kalau udah kecapean belajar kayak gini, tapi ini harus tuntas ya, nggak apa-apa soalnya. Nih, mim mati ketemu mim jadi idgham mimi atau idgham mutamasilen. Kalau mim matinya ketemu ba jadi Ikhfa syafawi. sedangkan mim matinya ketemu selain mim dan ba maka jadi Idhar. Nah, di dalam idhar itu ada dua huruf. Kalau mim mati ketemu fa dan waw, maka idharnya idhar. Tidak syafawi. Itu, paham nggak? Ya. Kenapa dipisahin? Karena orang kadang-kadang ngebacanya suka menjadi idgham. Mim mati ketemu mim idgham mimi, idgham mutamasilen. Mim mati ketemu ba jadi ikhfa syafawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba jadi idhar. Di dalam idhar itu ada waw dan fa. Nih. Nah, kalau mim matinya ketemu waw dan fa, idhar juga. Tapi tambahin kata syafawi. Idhar syafawi. Syafawi itu dua syafatain, dua bibir. Harus hati-hati mengucapkannya. Nih. Idhar syafawi terjadi apabila mim mati ketemu waw atau fa. Ulang. Kapan terjadinya idhar syafawi? Pas mim mati bertemu fa dan waw. Atau jangan dan ya. Salah satu kan. Mim matinya ketemu waw atau fa. Nih, kamu baca. Wahum fiha. Baca. Wahum fiha. Wahum fiha. Dibacanya harus Jelas.
Sangat-sangat jelas. Kenapa? Banyak orang yang gini bacanya. Wahum fiha. Tuh. Padahal ini idhar. Karena antara mim dan fa itu mirip. Makanya harus dibaca idhar. Coba kamu lingkari. Mana yang jadi hukumnya? Ini. Mana? Apa hukumnya? Hukumnya idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Karena mim mati bertemu fa. Cara bacanya harus gimana? Jelas. Sangat jelas. Harus sangat jelas. Bahkan latihannya boleh ditekan. Boleh ditahan. Ditahan malah lain. Boleh ditekan, boleh dihentak. Wahum fiha. Latihannya ya. Wahum fiha. Tapi bacanya nggak boleh kalau udah pintar, cukup wahum fiha. Wahum fiha. Kemudian ini. Lahum fil akhirah. Baca. Lahum. Lahum fi Fil. akhirah. Lahum fil akhirah. Baca. Lahum. Lahum fi. Fil. Lahum fil akhirah. Itu bibir juga kadang-kadang lama-lama keluh ya. Makanya iya. Ibu dan Bapak tolong hargai saya. Masa infak 100.000 aja mahal untuk surga Bapak Ibu, untuk pinter semua orang. Bapak belajar terus bisa ngajarin orang juga dapat pahala. Dan kita ingin membangun rumah yatim. Yuk bantu yang punya rezeki, yuk bantu. Jadi saya ingin bukan hanya pesantren online aja seperti ini, tapi pesantren apa adanya. Saya ingin membina semua orang yang ada seminggu, 2 minggu belajar sama saya, pinter tajwidnya. Yuk bantu. Dari infak, zakat, sedekah untuk membangun rumah yatim kita. Ada tanah 200 meter, semeternya 2 juta. Mau seperapat boleh, mau setengah boleh, mau berapapun boleh. Bantu ya. Baik. Lahum fil akhirah. Ada apa coba saya lingkari? Lingkari. Apa itu? Mim mati bertemu fa. Karena mim mati bertemu fa, maka hukumnya harus dibaca. Sangat jelas. Sangat jelas. Itu disebutnya apa? Idhar syafawi. Idhar syafawi. Kemudian ini innahum fiskun. Baca. Innahum fiskum. Fiskun. Fisok ya. Bukan pesek ya. Kalau pesek mah hidung orang. Innahum pesek. Bukan. Fisok. Ya, fiskun. Coba lingkari ada apa? Apa tuh? Mim mati bertemu fa. Mim mati bertemu dengan fa berarti hukumnya? Sangat jelas. Idhar syafawi. Idhar syafawi. Kemudian yang ini apa? Nih Soleh. Pak Hari juga jenuh ya kalau ngajar gini, pusing juga. Tapi harus tuntas. Rabbikum warahmah. Baca. Rabbikum warahmah. Hukumnya apa? Idhar syafawi. Kenapa? Karena mim mati bertemu waw. Pintar, mim mati ketemu waw. Maka dibacanya harus Sangat jelas. sangat jelas sekali. A'akrartum wa akhadtum. Baca. A'akrartum wa akhadtum. A'akrartum, ada apa di situ? Ada mana ya? Apa yo? Mana mim matinya? Ini kan mim mati juga, tapi ini mah di ujung belum ya. Ada mim mati. Kalau ada mim mati ketemu waw berarti hukumnya apa ya? Idhar syafawi. Idhar syafawi. Dibacanya gimana ya? Sangat jelas. Sangat jelas, harus jelas. A'akrartum, nggak boleh. A'akrartum, nggak boleh. A'akrartum wa akhadtum. Latihannya boleh dihentak, tapi baca nggak boleh dihentak. Hanya latihannya aja. Alaihim waladdallin. Coba baca. Alaihim waladdallin. Hukumnya apa? Idhar syafawi. Kenapa? Karena
mim mati bertemu wawu. Coba lingkari. Karena mim mati ketemu wawu, maka harus dibaca Sangat jelas. alaihim. Nggak boleh sholat. Ghairil maghdubi alaihim. Wala, nggak boleh. Nggak boleh ditahan, nggak boleh diikhfa. Harus jelas. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Latihannya boleh dihentak, tapi baca nggak boleh dihentak. Karena mim mati ketemu wa, maka hukumnya Hukumnya idhar syafawi. idhar syafawi. Dibacanya harus Sangat jelas. mim mati ketemu mim jadi. Jadi idgham mutamasilan. Atau Idgham mimi. mim mati ketemu ba jadi. Ikhfa syafawi. Mim mati ketemu selain mim dan ba jadi. Idhar. Mim mati ketemu wawu dan fa jadi. Idhar syafawi. Halaman Nggak tahu. 26. Terima kasih Soleh, kamu 26. pintar sekali memberikan inspirasi untuk yang lainnya. Ternyata siapapun dengan belajar jadi pintar. Tapi catatan, gurunya harus pintar, muridnya juga harus pintar, waktunya juga harus ada. Jadi syarat belajar tuh ada cukup bekalnya, cukup pintar gurunya, ada waktunya, ada kesempatan, dan ada khidmat, ada semangat untuk belajar. Terima kasih sayang. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Jadi sekali lagi yang ingin berpartisipasi dalam ngaji online, silakan di Play Store-nya dibuka ada Zoom, ZOOM, Zoom Cold Meeting yang warna biru. Kalian install di sana, silakan ini untuk ngaji online. Dan ingin mewujudkan pesantren online yang nyata, silakan bantu dari wakaf, infak, dan sodako. Saya tunggu ya. Silakan hubungi saya di 0812. Nih, berapa soalnya nomornya? Nomor telepon Pak Ari? Nggak tahu. Tahu? Banget nih. Kode negaranya 62 ya. 62 plus 62. 62 tuh kalau di Indonesia jadi 0 ya. Plus 62 0812 828 7. Ini nomor surga nih Soleh. Nomor surga. Berarti Pak Ari udah meninggal dong ya. Belum. Ya ini nomor, ya insya Allah jalan ke surga insya Allah ya. Ini, jadi kalau ibu dan bapak ingin bertanya, ingin apa silahkan ke sini. Atau nanti bisa ke KNI, bisa ke Kawanti. Nomor teleponnya saya lupa, nggak dicatat. Gitu. ID Zoom-nya ada 694-559-8170. 694 itu ID-nya ya. Jadi diinstal Zoom-nya, sudah diinstal nanti minta klik join. Nanti minta nomor ID. Saya kasih ini dikiranya nomor telepon soal dia masukin. Pak Ari kok nomor handphonenya nggak nyambung-nyambung? Ya Bapak nggak nanya, ini bukan nomor handphone, ini ID-nya Zoom. Lucu ya. 6 ya orang nggak tahu ya. 694-559-8170. Ini jadi kalau Zoom-nya sudah diinstal, syaratnya harus punya email yang aktif. Kalau nggak pakai email, pakai Facebook juga bisa. Nah, rumahnya Zoom itu bukan hanya ini, nanti juga ada rumah Bu Siti. Rumah Bu Siti 680-77-83958. Jadi boleh di sini ngajinya gratis 100%. Gratis. Iya gratis, boleh dicoba kalau nggak percaya. Kecuali kalau les privat sama saya, memang ada kita sekalian ngaji, sekalian berinfak untuk mewujudkan pesantren kita, untuk internet dan untuk yang lainnya. Terima kasih Soleh, salam buat mama dan papahnya ya. Ya. Bangga kalian, mudah-mudahan orang tua kalian bangga memiliki anak yang soleh seperti kamu ya. Alhamdulillah, kamu Senin Kemis saum, alhamdulillah. Kemudian mau pergi haji, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah, dari kecil baik, sudah gede baik, dewasa baik, dan akhir hidup kita pun baik. Itu keinginan kita semua bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.